Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Baik, pada video kali ini kita akan mulai membuat atau membahas tentang bagaimana cara untuk mengambil gambar langsung dari kamera atau webcam yang kita simpan dalam sebuah folder yang nanti sudah kita tentukan sebelumnya. Oke, nah di sini untuk sampelnya saya menggunakan tabel sederhana saja, yaitu membuat sistem input data kontak yang nanti kita lengkapi dengan gambar. Nah, biasanya tutorial yang sering saya buat untuk input data gambar itu pasti gambarnya itu kita upload atau kita ambil dari file yang sudah ada. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk mengambil atau memasukkan gambarnya itu langsung dari kamera atau webcam yang kita punya. Nah, di sini untuk pembuatannya langsung saja saya akan jelaskan. Yang pertama di sini silakan membuat file baru. Terserah Anda kasih nama apa, yang jelas nanti ketika disimpan harus dalam bentuk Excel Macro Enable Workbook atau Excel Binary. Nah, untuk sheet tidak saya ganti nama, tapi di bagian tabel langsung saya buat atau kita buat langsung seperti ini ya. Ada kontak ID, nama depan, nama belakang, nomor telepon, alamat, gambar. Tabel ini hanya sebagai contoh saja, contoh untuk Anda nanti mempraktekkan seperti apa yang saya buat di sini. Jika nanti dipakai untuk keperluan yang lain, tinggal ada modifikasi bentuk tabel dan jumlah tabel yang diperlukan. Oke, nah setelah Anda selesai untuk membuat tabelnya, nah, langkah kedua di sini adalah kita harus mengaktifkan atau Anda harus karena di sini kita mau menginput gambar melalui webcam, ya jelas di sini kita harus menggunakan webcam masing-masing. Apabila Anda menggunakan laptop, berarti tidak perlu Anda menggunakan webcam eksternal ya, cukup menggunakan kamera laptop. Nah, karena di sini saya menggunakan PC dan tidak ada webcamnya sama sekali, maka di sini saya menggunakan handphone yang saya hubungkan ke PC yang saya ubah menjadi webcam seperti itu. Nah, untuk penghubung atau untuk menghubungkan handphone menjadi webcam, di sini saya menggunakan aplikasi yaitu namanya DroidCam ya. Jadi DroidCam di sini itu saya gunakan untuk menghubungkan atau membuat handphone saya menjadi webcam, sehingga ketika nanti saya artinya mau mengambil gambar lewat webcam, ya tinggal saya menggunakan handphone saya. Oke, nah untuk cara menghubungkannya bagaimana? Cukup simpel saja. Yang pertama Anda install saja di handphone masing-masing, yaitu aplikasi webcam ya, dengan nama DroidCam. Nanti bukanya di Play Store ada itu. Jadi diinstal di Play Store-nya, dan juga nanti di bagian PC juga harus diinstal. Jadi antara komputer dengan laptop, komputer dengan smartphone juga harus sama-sama terinstal DroidCam-nya. Nah, untuk DroidCam yang saya gunakan di sini adalah versi yang gratis atau free. Berarti artinya di sini terbatas saja saya untuk penggunaannya. Makanya di bagian bawah sini ada beberapa tools yang tidak bisa saya gunakan karena di sini harus dalam bentuk pro ya untuk aplikasinya. Nah, ketika sudah terhubung maka nanti tampilannya itu seperti ini ya. Jadi nanti misal saya tutup dulu ini webcamnya. Oke, saya tutup. Terus misalnya saya mau hubungkan lagi, saya klik 2 kali. Nah, otomatis di sini di bagian device IP Anda diminta untuk memasukkan IP yang sudah disediakan pada handphone masing-masing. Itu kalau misalnya kita atau Anda tidak punya webcam aslinya. Nah, IP ini akan dimasukkan atau disediakan otomatis ketika Anda satu jaringan dengan handphonenya. Jadi artinya itu antara komputer dengan handphone itu harus dalam satu jaringan. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan wireless. Jadi di sini jaringannya sudah jadi satu, maka di sini bisa saya koneksikan. Tapi bisa juga di sini dia menggunakan USB ya atau tethering di situ. Nah, di sini saya klik tombol start, maka di sini langsung akan
muncul kamera yang berasal dari handphone. Oke, itu untuk penjelasan di bagian webcamnya. Kita kembali ke bagian file Excel-nya. Jadi tadi sudah Anda buat tabel seperti yang sudah kita sampaikan, dari kontak ID sampai dengan gambar seperti ini. Langkah berikutnya kita akan membuat di bagian user form. Oke, di bagian user form sini saya buka langsung. Nah, yang pertama dibuat adalah user form seperti yang saya tunjukkan sekarang ya. Jadi di sini silahkan membuat user form seperti yang saya tunjukkan, karena di sini untuk data yang kita input adalah data kontak tadi. Jadi sementara ini kita samakan dulu untuk formnya. Nah, untuk bagian-bagiannya saya jelaskan. Yang pertama di sini ada label ya, ada kontak ID, ada first name, last name, phone number, dan address. Terus di bagian bawahnya masing-masing label itu kita masukkan text box. Jadi yang saya blok ini dia adalah text box. Nah, di sini untuk text box-nya kita masukkan text box ya. Terus di sini untuk name saya ganti menjadi ID kontak. Terus di bagian bawahnya text box saya kasih name-nya nama depan. Lalu untuk yang ini nama belakang. Terus yang ini dia telepon. Terus yang ini dia alamat. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya setelah di bagian ini kita masukkan label dan text box, maka berikutnya kita tambahkan lagi di bagian atas ini. Ini adalah image. Jadi ini adalah tools image. Ini berfungsi untuk menampilkan gambar yang nanti didapat atau dihasilkan dari webcam yang terhubung. Nah, di sini image-nya itu saya atur lebarnya itu sama seperti dengan lebar user form supaya dia memenuhi lebar user formnya. Terus di bagian atas ini tombol kamera ya. Jadi di sini ketika saya klik, dia saya kasih nama, name-nya adalah gambar. Dan yang ini adalah upload. Oke, kenapa saya bikin ada dua? Karena biasanya untuk menginput gambar itu kita bisa memilih dua opsi ya. Opsi yang pertama itu adalah kita mengambil file dari yang sudah kita punya. Opsi yang kedua adalah kita mengambil langsung dari kamera ya atau webcam yang kita punya. Makanya di sini saya bikin dua, mau pakai kamera atau langsung upload seperti itu. Nah, terus di bagian bawahnya sini itu ada tombol save. Nah, tombol save ini kita pakai untuk nanti menyimpan data yang sudah kita masukkan di sini. Terus di bagian bawahnya sini kita kita buat tombol reset ya. Jadi reset itu ini berfungsi untuk membersihkan lagi form yang tadi kita isi seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah dibuat beberapa objek atau beberapa tools yang saya jelaskan tadi di bagian sini, maka langsung saja kita buat berikutnya di form kedua. Nah, di sini untuk form pertama kan ini saya kasih nama form registration ya. Jadi karena memang kontak, maka di sini artinya itu dia registrasi kontak. Terus form yang kedua kita kasih nama form take picture atau pengambilan gambar. Nah, di bagian take picture sini cukup 3 objek saja yang kita masukkan, yaitu yang pertama ada image lagi. Saya kasih nama image 1, jadi nggak saya ubah. Terus yang kedua ada capture atau kamera. Terus yang ketiga ada setting atau atur. Jadi name-nya ini atur, terus yang ini adalah kamera. Dan yang ini adalah image, seperti itu. Nah, berikutnya di bagian pembuatan yang lain, jadi selain 2 buah form ini, kita juga harus membuatkan modul ya. Nah, di sini untuk modulnya ada beberapa yang nggak saya kasih nama karena tidak perlu kasih nama juga untuk modulnya. Oke, modul pertama di sini adalah modul 2. Nah, modul 2 ini nanti kalau misalnya Anda membuat, jadi tinggal diklik insert, pilih modul ya. Oke, jadi modul pertama itu nanti silahkan Anda copy coding seperti ini. Ya, ini tinggal di copy saja, tidak perlu Anda ganti-ganti yang lain ya, cukup di kopas sudah selesai. Oke, ini dimasukkan ke dalam modul yang pertama. Nah, ini fungsinya untuk membuka jendela untuk pengaturan memilih webcam yang nanti ditampilkan seperti itu. Terus di bagian modul kedua ada modul simpan gambar. Nah, ini. Oke. Ini pun juga sama, yang saya blok sini ya dari option explicit sampai dengan constant const ini. Nah, ini dia juga tidak perlu diganti-ganti lagi atau tidak perlu diubah-ubah, cukup di copy saja dan ditaruh.
Nah, cuman di sini saya tegaskan, ini Office yang saya gunakan adalah Office X32 ya. Jadi nanti ketika Anda menggunakan yang Office X64, kemungkinan itu akan gagal karena ini codingnya untuk yang Office X32. Jadi apabila Anda menggunakan Office Office X64, jika gagal berarti silakan Anda ubah Office-nya menjadi versi yang X32 saja. Terus untuk coding yang kedua di bagian modul simpan gambar juga masih di sini ada lagi function paste picture ya. Ini pun juga sama, tidak perlu Anda ganti-ganti, tinggal di kopas aja. Oke, seperti itu. Dan berikutnya di bagian terakhir ini ada coding, ini ada coding lagi. Nah, ini juga sama, tinggal di copy dan di paste saja, tidak perlu diganti-ganti juga. Begitu juga dengan ini. Nah, artinya apa? Artinya dalam modul simpan gambar ini, semua coding yang nanti saya share itu tidak perlu diubah, tidak perlu ada yang diganti, karena nanti ini tinggal kopas dan tinggal pakai gitu aja. Oke, terus untuk yang modul terakhir yaitu modul 1 ini, ini nanti kita gunakan untuk membuka form yang kita pakai untuk menginput data dan gambar. Nah, jadi untuk modul yang ini ya, nanti membuatnya terakhir-terakhir saja ketika user formnya sudah selesai semua, seperti itu. Lalu setelah modulnya sudah selesai, kita akan bahas langsung di bagian pertama form registration. Nah, di sini kita akan coba bahas di bagian tombol kamera. Nah, jadi di bagian tombol kamera sini saya klik 2 kali. Nah, maka di sini akan muncul perintah form take picture.show. Jadi fungsi dari tombol kamera ini hanya memanggil form take picture ini. Seperti itu. Nah, ini jadi fungsinya cuma memanggil form take picture. Jadi form take picture tidak dapat dari nama user form ini. Oke, berikutnya di bagian upload. Nah, di sini ada yang namanya perintah untuk upload ya. Jadi di sini untuk codingnya seperti ini. Ya, nanti akan saya bagi juga. Jadi untuk yang di sini itu tidak perlu ada yang diganti karena di sini untuk codingnya langsung bisa digunakan. Jadi tidak perlu diganti. Cuman untuk upload ini jangan lupa di paling atas ya, di coding paling atas pokoknya. Jadi Anda buat dim erwin.g string. Jadi ini nanti kita gunakan untuk upload picture-nya seperti itu. Terus coding berikutnya ada di bagian user form ya. Jadi kita klik user formnya. Jadi user form itu ada beberapa yang kita gunakan. Pertama ada user form inisial. Jadi user form inisial itu kita masukkan ada me.gambar sama .enable sama dengan false. Yang kedua adalah me.upload.enable sama dengan false. Gambar dan upload dapat dari mana? Kalau gambar itu kita dapat dari sini. Nah, ini. Ya, kalau upload berarti yang ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita jalankan atau kita buka formnya, maka ini keduanya mati. Ya, jadi dia mati, maka di sini dia tidak bisa diklik. Seperti itu. Oke. Itu untuk yang user form di bagian inisial. Berikutnya ada lagi user form di bagian mana tadi ya? Oh, sorry, berarti user formnya itu hanya di bagian ini ya, di bagian inisial. Yang lain nanti ada di bagian user form yang ini nanti. Oke, berarti di bagian user form untuk yang form registration itu hanya di bagian user form inisial. Nah, berikutnya kita lanjut lagi sekarang di bagian save ya. Nah, untuk save dia perintahnya seperti ini ya. Oke, jadi save itu berfungsi untuk menyimpan data yang kita sudah input dan juga menyimpan gambar yang nanti dimasukkan ke dalam formnya. Oke, nah jadi di sini untuk penyimpanan gambarnya itu kita menyimpan gambarnya itu berdasarkan nama depan. Jadi nanti gambar yang tersimpan itu akan disimpan dengan nama depan. Jadi misalnya nama depannya nanti itu misalnya di sini kita isi adalah Susanto, maka nanti gambarnya akan dikasih nama Susanto seperti itu. Oke, itu untuk yang tombol save. Jadi tidak perlu diganti-ganti lagi. Nah, untuk ini jadi di data kontak ini ya, dim data kontak juga data kontak harus sama. Terus di sini ada sheet 1. Kenapa sheet 1? Karena di sini untuk sheet yang saya gunakan itu dia di sheet 1. Terus dia di kolom C 1000. Kenapa kok kolom C? Karena di sini untuk data pertama itu
saya mengambilnya dari kolom C. Jadi data pertama dari kolom C, berarti di sini pun saya ganti menjadi kolom C untuk isinya. Oke, untuk yang nama-nama ini didapat dari nama-nama yang di bagian toolbox ini ya. Nah, ini nama-nama itu kita masukkan ke dalam tombol save. Nah, seperti itu. Oke, terus di bagian bawahnya lagi ini adalah perintah untuk menyimpan hasil data yang sudah kita masukkan, baik gambar maupun yang teksnya, seperti itu. Oke, itu untuk coding di bagian simpan. Berikutnya coding di bagian tombol reset ya. Nah, di bagian tombol reset cukup seperti ini saja. Ini diambil dari dengan copy dari sini ya. Jadi di copy terus masukkan ke dalam tombol reset tadi. Nah, ini resetnya. Jadi tinggal di copy dari yang tadi saya bilang. Oke, terus berikutnya ada lagi coding di bagian kontak ID sini. Nah, ini codingnya. Jadi ketika form ini saya jalankan, ya dia kan mati nih ya dua ini. Jadi dia akan hidup ketika kita sudah mengisi di bagian ID, misalnya ID bla 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 ya. Namanya misalnya Abdul. Nah, ini sudah hidup gitu. Jadi kita bisa memilih isinya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya karena dia di bagian kontak ID dan first name juga harus ada terisi, maka coding yang nanti sudah dibuat di bagian ID kontak sini tinggal di copy lalu juga dimasukkan ke dalam first name-nya. Jadi sama-sama seperti itu. Jadi nggak ada bedanya, tinggal di kopas saja untuk codingnya seperti itu. Oke, untuk form registration sepertinya sudah selesai saya bahas untuk beberapa atau untuk bagian-bagian objek dan codingnya. Berikutnya kita bahas di bagian form tag picture. Nah, di bagian tag picture sini pertama kita bahas ada di bagian user form-nya. Tadi saya bilang di bagian registration itu ya. Nah, sekarang di bagian form tag picture-nya. Jadi klik dua kali di bagian form tag picture. Nah, di sini yang pertama ada user form active. Nah, di sini coding yang Anda lihat ini juga sama, tidak perlu diganti, tinggal Anda kopas saja. Nah, di sini nanti ketika user formnya itu aktif, secara otomatis dia akan membuka pengaturan webcam yang nanti bisa digunakan seperti itu. Kalau misalnya webcam tidak terhubung, nanti maka akan muncul kamera tidak terhubung seperti itu. Terus yang kedua, user form yang kedua adalah user form terminate. Nah, ini adalah user form yang juga Anda tinggal copy codingnya. Jadi untuk mencari terminate, nanti ketika Anda mengklik dua kali user formnya sini, harusnya dia itu terpilihnya yang klik awalnya. Nah, begini. Nanti tinggal Anda ganti di prosedur sini menjadi pertama adalah inisial. Bukan inisial ya. Yang pertama tadi adalah aktif ya. Nah, ini. Lalu Anda masukkan coding seperti ini. Terus yang kedua adalah terminate. Nah, ini jadi Anda tinggal kopas juga untuk codingnya, tidak perlu diubah lagi. Terus yang kedua, yang berikutnya, setelah user form aktif, terus user form terminate, kita masuk sekarang ke tombol capture. Nah, ini tombol capture. Tombol capture itu kita membuatnya seperti ini ya. Jadi silakan di copy langsung. Nah, di sini untuk tombol ke capture-nya atau kameranya, dia selain dia mengambil gambar dari webcamnya, dia juga berfungsi untuk menyimpan langsung hasil gambar yang diambil ya. Nah, jadi di sini ada perintah save picture ya. Kita menyimpan gambarnya itu di thisworkbook.pet. Jadi thisworkbook.pet itu artinya kita akan menyimpan gambar di tempat yang sama di mana file ini disimpan. Dengan nama apa? Nanti gambarnya itu akan kita simpan dengan nama depan .jpg. Jadi nanti gambarnya itu akan kita simpan dengan nama depan. Oke, seperti itu. Terus di bagian bawah sini ini adalah perintah untuk menaruh. Jadi setelah nanti gambarnya itu berhasil diambil dan disimpan, maka secara otomatis gambar itu pun akan ditampilkan ke dalam form registration yang ada di sini. Nah, jadi ditampilkan di sini nanti itu. Makanya di sini codingnya itu seperti ini. Jadi form registration.image.picture sama dengan load picture thisworkbook.pets ya, garis miring. Nah, ini berarti dia mengambil gambar atau menampilkan gambar dengan sumbernya itu dari tempat di mana file itu disimpan dengan nama filenya adalah nama depan dari gambar tersebut, seperti itu.
Terus di bagian bawah sini ada coding untuk mengatur ukuran gambar yang nanti masuk ke dalam form registration sini. Oke, itu untuk yang di bagian kamera. Nah, berikutnya kita masuk sekarang ke bagian coding paling atas. Jadi di paling atas ini silakan copy ya dari option explicit sampai akhir sini. Nah, ini tinggal di copy, terus Anda taruh saja langsung, letakkan di coding paling atas dan tidak perlu diganti-ganti lagi. Oke, itu saja pesan saya. Nah, berikutnya sekarang di tombol setting. Oke, di bagian tombol setting itu kita akan memanggil pengaturan kamera atau pengaturan webcamnya. Jadi ketika Anda klik setting, maka akan muncul pengaturan webcam, nanti tinggal dipilih webcam bagian mana yang mau digunakan. Nah, ini untuk codingnya seperti itu. Oke, nah jika sudah selesai ya, maka di sini bisa Anda harusnya sudah bisa digunakan. Ya, jadi ketika nanti kita jalankan ya di sini, maka langkahnya adalah kita isi dulu nih datanya. Kita isi dulu ID-nya. Nah, seperti itu. Terus kita masukkan nama depan misalnya Vian, terus last name-nya adalah Yanto, phone number-nya misalnya ngawur saja saya. Address-nya misalnya di Jember. Nah, terus ini kita pilih yang kamera. Oke, nah ketika mengklik kamera maka muncul video source atau pengaturan untuk memilih webcamnya ya. Kita klik OK. Nah, maka di sini sudah akan langsung otomatis muncul seperti yang Anda lihat di situ. Saya lagi ngomong dan bercengkrama dengan Anda semua ya. Tinggal kita klik tombol capture, secara otomatis foto berhasil diambil dan foto saya langsung terpampang nyata di sini. Dan tinggal kita save, nanti akan disimpan seperti itu. Oke, nah itu adalah pengaturan ya. Saya save dulu nih ya. Oke, nah ini sudah masuk ke sini ya, sudah masuk ke sheet-nya. Cuman di sini untuk user form-nya itu tidak saya sertakan untuk list box, jadi tidak nanti data ini tidak akan masuk ke dalam user form karena memang saya fokusnya itu hanya membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk mengambil gambar melalui webcam ya. Tapi untuk yang ini pun juga bisa kita gunakan uploadnya. Jadi misalnya nih ya, kita isi lagi ya. Oke, seperti itu. Misalnya di sini namanya adalah Susanti ya, Susanti Santi. Nah gitu. Nah ini kalau kita mau klik upload ya dia sama seperti biasanya yang sering kita pakai ya. Nah dia juga akan bisa menampilkan gambar seperti yang biasa kita gunakan. Nah, misalnya saya pilih gambar yang ini misalnya. Oke, nah seperti itu. Jadi nanti tinggal kita lengkapi lagi datanya ya. Terus kita masukkan alamatnya misalnya. Oke, lalu kita klik tombol save. Ya dia akan juga tersimpan di dalam folder di mana di mana file tersimpan seperti itu. Oke, nah kalau sudah dibuat ya sama yang tadi ini juga, yang modul yang terakhir ini yaitu yang sub buka form yaitu form registration.show, maka di sini tinggal kita hubungkan. Nah, di sini saya tombolnya menggunakan logo saya ya. Ini tinggal saya klik kanan, pilih assign makro, lalu kita klik di bagian buka form, terus klik OK. Nah, maka nanti ketika saya klik, dia sudah muncul otomatis ya. Oke, demikian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya. Yaitu tutorial tentang bagaimana cara memasukkan gambar melalui webcam atau melalui kamera secara otomatis langsung ke dalam user form. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share untuk video ini supaya bisa berbagi pengetahuan dengan yang lain. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di tutorial berikutnya.